Belum ada singanya dulu masih, mereka nyebutnya singa. Kenceng banget bro, gue sampai sama si Lando langsung cabut golok, punggung-punggungan. Itu di luar bro, rame banget, perempuan bercanda. Bener, itu full perempuan, gue nggak tahu ada berapa orang, apa ada berapa puluh gue nggak tahu. Yang jelas tuh cekakak cekikik ya. Wow, dan itu suaranya kenceng bro, kenceng, terasa kayaknya getar, bener-bener bergetar gitu. Brrr. Itu kan dia turun dulu tuh, ya naik agak datar, jalannya tipis tuh gue inget. Naik agak datar, wah dulu mah, kalau sekarang udah kebuka semua bro ya, udah enak lah. Dulu bener-bener rapet, membabet. Jadi sambil lu jalan itu si Lando di depan kan, gue di belakang, bobat-bobat, trak, terus. Pokoknya kalau belum ngap, belum berhenti gitu kan. Tapi karena ada rasa takut, jadi kita jalannya cepet dan kuat gitu. Karena ada dorongan rasa takut tadi, bukan takut sama setan lah. Ini masalah real ini kan. Buset dah, lumayan buat cemilan ya nggak? Repot kalau masuk dalam daftar menunya dia kan. Waduh. Gue inget tenaga kita ekstra tuh. Ekstra itu jalan gue jarang berhenti, itu cuman jalan lagi itu sampai sekitar jam 4. Kenapa sampai jam 4 gue berhenti? Karena udah gempor. Itu hari kedua ya. Gue inget itu sekarang jadi camp 4 atau camp, iya jadi camp 4 itu, karena gue udah naik ke atas tuh, jalannya udah buarah, separah-parahnya jalan, udah parah banget. Itu dulu cuman ada muat 1 tenda. Kalau sekarang di situ muat 3 tendaan, dipaculin soalnya. Dulu cuma 1 tenda di situ. Dipacul atasnya seret cuma 1 tenda, karena memang Rawang itu punggungannya tipis. Itu gue langsung istirahat di situ. Begitu istirahat, duduk jadiin bivak, karena di sini ada paculan gitu kan, jadi sebelah sininya kan enak tuh, ke situ tek tinggal masukin pasak, ikat. Sebelah sini bikinin tiang karena nggak ada pohon kan, terus kita bikin pasak lagi di bawah, sek rapi, masuk ke dalam tenda. Istirahat, capek banget bro, istirahat. Adalah sejam tuh kita tidur, bangun lapar. Itu lagi bangun lapar. Ketika lagi masak, tiba-tiba di sebelah kanan tuh burung lompat lagi. Trauma dong, ingat yang tadi kan. Wah, masa kita diikutin? Iya, soalnya sepanjang jalan itu, gue lupa tadi. Sepanjang jalan itu kita diikutin sama suara swat. Swat. Di belakang kita tuh percis kayak ada suara apa ya? Pohon kegesek benda yang besar gitu, kosek. Dan itu nggak mungkin musang, nggak mungkin ayam hutan gitu kalau ada. Pokoknya babi nggak mungkin, antara babi ataupun dia nih yang tadi. Soalnya itu jelas-jelas tubuhnya pasti besar, soalnya bunyi gerosok. Nah nengok nggak ada. Si Lando juga jalan lagi terus sampai kita ke tempat itu tuh, gue inget banget. Nah, pas kita mau makan tiba-tiba burung di sana kan terbang lagi. Ya udah, gue langsung Zuk. Nah, jangan-jangan dia nih gitu kan. Parno nih. Iya, wah langsung Suk cari kayu gitu kan. Nah kebetulan di atas gue tuh ada pohon pinus yang tumbang, masih baru. Kan kita bawa golok ya, udah kita ambilin tuh batang yang lurus-lurus lah. Kita ambilin batang yang lurus-lurus lah, kita bersihin, terus kita lancip-lancipin bro. Nah kita bikin perimeter, jadi di sekeliling tenda kita tancap-tancapin tombak gitu tuh. Jadi di sini, ini satu di sini gitu loh. Pokoknya perimeter kita kelilingin tuh tenda kita tuh, sampai atas kita kelilingin tenda kita, terus nanti kita taliin sekelilingnya. Ya kita kasih botol mineral yang udah kosong, ya nanti di dalamnya kita kasih batu. Jadi kalau dia goyang bunyi glutuk-glutuk gitu loh. Nah, sama kita hubungin sama ke depan tenda kita, atau ada satu botol aqua di depan percis pintu. Pokoknya kalau dia goyang berarti ada sesuatu nyentuh dia gitu. Entah apa kita nggak tahu. Ya, jadi setelah kita jadiin perimeter ngelilingin tenda tuh tombak-tombak berdiri itu yang ukuran segini lah, setinggi manusia lah. Ya, diusahakan rapet lah, walaupun waktu itu nggak begitu rapet karena kayunya nggak, yang penting ada gitu kan, di sekeliling kita ada, kita kelilingin kayak gitu udah jadi. Terus gue bikin jebakan kecil di depan tuh, di depan percis ada yang gue kasih, dia agak ini tombak. Nah kesini tuh dia agak bisa masuk lah, hewan itu bisa masuk, tapi di situ gue bikin jebakan bro. Gue gali lubang kecil tapi di dalamnya tuh
lubang kecil terus gue isiin yang tajam-tajam tuh, tombak-tombak tajam terus gue tutupin pakai inian, pakai batang-batang yang kering, daun-daun terus gue tutup tanah. Jadi kalau dia nginjek jerk kakinya ketancap itu gitu. Ketancap itu kakinya. Gue bilang, "Habis gimana, Bro?" Lah daripada kita yang modar gitu kan, mau nggak mau kita bikin perimeter. Jadi kita bikin tombak-tombaknya, lubang cuma sejengkal, malah orang kita galinya pakai golok. Lubang itu juga buru-buru galinya, ngeri banget. Udah terus di dalam lubang itu kita kasih tombak-tombak gitu kan. Terus kita tutupin pakai kayu-kayu kering, di atasnya daun-daun. Terus kita uruk tanah tipis. Itu kita sendiri kalau kena habis, tajam banget, Bro. Iya, makanya diingetin gitu, jangan sampai besok lupa kalau di depan tuh kalau diinjek jeblos dan ada tombak-tombaknya gitu kan. Udah jadi, udah gue di dalam tenda tuh. Udah malam tuh ya, udah malam. Boro-boro tuh mau keluar tenda, Bro. Udah nggak ada yang mau keluar tenda, Bro. Wah, itu pas habis maghrib bunyi lagi dia, Bro. Wow. Waktu itu gue udah pasrah, Bro, udah capek, Bro. Udah malam ketiga kan. Udah malam ketiga udah capek. Gue bilang masih Lando. Golok kan dipegang percuma, menggigil juga megang golok. Denger suara itu aja kita menggigil udah. Terus gue bilang, "Udah, Dok. Kalau emang takdir kita dimakan macan, mau bikin perlindungan kayak apa juga pasti kena. Tapi kalau emang belum waktunya dimakan macan, kita kan udah bikin perlindungan. Ya terserah Allah aja lah, bebasin aja lah. Pasrah aja. Ada pasrah aja dah. Gue mau tidur, gue capek ngomong kayak gitu. Gue minum CTM aja lah. Terserah dah." Si Lando tadinya diem aja. Ya udahlah, kata dia gitu juga kan, pasrah. Capek, Bro. Kalau kita harus begadang lagi kan capek. Udah bodo amat dah. Yang penting udah kita bikinin perimeter. Kita udah usaha, udah kita kelilingin tali, kalau ada yang nyenggol tuh goyang kan, geduk gitu, terutama yang di depan kita itu. Memang gue diajarin kayak gitu ya. Udah tidur gue bodo amat, minum CTM 3. Kalau misalnya dimakan juga gak terasa gitu kan ya. Mau ngimpi ya, tahu buset gue di mana nih kan, kita bodo amat lah. Belum tidur. Alhamdulillah, Bro. Itu sampai pagi nggak ada apa-apa. Terus gue keluar ngecek juga nggak ada yang rusak tuh, perimeter gue nggak ada yang rusak. Ya gue juga syukur nggak ada yang masuk nih ke dalam jebakan gue ini ya. Soalnya kalau masuk pasti luka, Bro, pasti luka. Memang tujuannya hanya untuk melukai, bukan untuk membunuh gitu kan. Kita lihat cek perimeter sekeliling kita, wah nggak ada yang rusak, berarti nggak ada yang deket kita kan, nggak ada yang datang. Terus yang gue bikin kemarin tuh langsung gue bongkar, cabut-cabutin tombaknya, uruk lagi, masak kita. Tetap masih dalam koridor itu tadi. Udah selesai masak, makan, sampailah sekitar jam 8 itu. Udah packing, rapi, terus kita cabutin perimeternya, terus kita buang-buangin tuh ke pinggir. Cuman satu kita megang tetap yang lancip, buat tombak kita gitu kan, buat tombaknya kita pegang satu, si Lando megang satu, akhirnya golok ditaruh di sarungin, ditaruh di pinggang, kita megangnya tombak, dia kan agak panjang tuh, jadi tombak itu buat kita pegang aja, buat tongkat sekalian. Kalau sekarang trekking pole lah. Cuman bagian tajamnya di sini nih. Ya, jalan kita, pelan. Udah santai tuh waktu itu karena udah pasrah, Bro. Udah sebodo amat dah. Mau ada macan kek, mau ada tekek kek, mau ada apa udah bodo amat. Udah pasrah lah ya. Udah pasrah udah. Kita jalan medan parah banget tuh. Mulai ketemu kita hutan-hutan pinus, pohon-pohon pinus yang segede-gede gaban, tapi belum, nanti ada yang gede banget ya. Itu naik parah. Woi. Parah banget. Sekarang mah enak dikasih tali. Lah dulu mah pisan-pisan kagak ada tali, dan jalurnya juga masih di atas sih, nggak kayak sekarang kan udah celong banget ke bawah ya karena banyak yang lewat. Naik ke atas itu parah banget ya jalurnya, naik ke atas tuh. Hutan heterogen, hutan pinus, naik sampai kita ke punggungan di atas tuh. Punggungan di atas, istirahat lah, gempor. Itu nggak tahu gue berapa jam itu, kayaknya sampai situ udah siang tuh, udah dari jam antara jam 10 jam 11. Istirahat di puncak punggungan itu, rokok. Wah itu pohon pinus udah gede-gede, Bro. Udah gede-gede banget pohon pinus. Jalan, gede-gede banget hutan pinus tuh kita ketemu. Ada satu apa di sini apa di pos 5-nya gue lupa lah. Pas jalannya itu kita ketemu satu pohon pinus yang segede gaban, gede banget. Itu si Lando sampai assalamualaikum, padahal waktu itu dia belum mualaf. Langsung assalamualaikum. Ada itu masih sepanjang kiri kanannya tuh masih banyak pohon berduri, kalau kena tuh gatel banget. Jadi pohonnya hijau-hijau, daunnya kecil-kecil, cuman dia ada durinya, kalau kena tuh gatel rasanya kayak ada racunnya gitu.
Dan gue sepanjang jalan ngebabatan itu bro, soalnya penuh itu ngelilingin nutupin jalan. Wadah, berdarah-darah tangan gue. Ambil garuk-garuk, gatal banget kan, papras. Ternyata tuh pohon beringin gede masih ada yang lebih gede antara. Wah kita udah takjub, buset ini pohon beringin gede-gede amat ya. Jalan, nah pas kita ketemu pohon beringin yang gede tadi, si Lando assalamualaikum. Gue lewat sedikit, gue bengong di situ tuh. Gue ingat di sebelah kiri gue ngeliat kayak ada kuning-kuning gitu modelnya, kuning tapi bersinar gitu kayak mengkilap-mengkilap. Gue liatin jagung, gue bilang kayak gitu kan. Siapa yang nanam jagung di sini? Panennya gimana? Gue bilang kayak gitu kan. Bawa turunnya, ini kurang kerjaan amat petani. Tapi warna jagungnya itu bener-bener kuning. Terus logika gue main, loh jagung mana ada yang kebuka kayak gitu? Dia kan ada kulitnya kan, ada kulit jagung kan. Ini dia cuman jagungnya doang kelihatan jadi kuning-kuning biji jagung di dalam bonggol jagung. Tapi udah langsung begitu gua nalar, waduh ini mah bukan orang yang nanam ini. Si Lando juga bengong tuh. Gue tegur, jagung? Iya kata dia. Ambil nggak? Wah diambil, udah dipesenin jangan. Oh iya kata dia, udah jalan gue buru-buru tuh. Gitu gue ingat hutan pinus 10 udah. Hutan pinus datar, nanti kita habis parah tuh ketemu pohon gede itu, nanti kita datar terus tuh. Datar adalah mungkin sekitar ya maksudnya dia nggak parah nanjaknya, nggak terjal lah, landai datar gitu kan. Terus sampai kita nanti ke pohon-pohon pinus lagi yang agak kecil, terus hajar lagi naik ketemu lagi pohon pinus yang gede, jauh lebih gede, buset. Di sini si Lando sama assalamualaikum dan ada seperti sesuatu, cuman entah apa waktu itu si Lando versinya beda lah. Gue lupa dia di sini ketemu sesuatu, gue lupa. Oh ketemu ini kalau nggak salah kakek dia, kakek tapi bajunya robek. Di pohon itu tuh. Di pohon itu, makanya dia langsung assalamualaikum terus belok ke kanan gue. Ini versinya Lando nih ya, kalau gue nggak lihat masalahnya. Udah kita lewatin terus sampai ketemu hutan perdu tuh, pohon-pohon yang kecil-kecil. Terus babat terus, wah itu nggak berhenti gue naik, pokoknya capek. Tarik napas, jalan lagi, capek tarik terus sampai sekarang yang dikenal sebagai Camp 7. Nah dulu Camp 7 itu ada satu pohon melintang, ya pohon candigi, tapi dia udah besar, pohon gede, pohon candigi itu gede, dia melintang. Dulu di situ rapet, kalau sekarang habis udah dibabatin buat tendaan. Wah dulu enggak, di situ masih paling muat satu tenda aja atau 2 tenda. Di situ tuh. Terus di depannya tuh lembahnya bagus. Ini rapet, bener-bener rapet. Nah sampai situ udah sekitar jam 4 kurang. Jam 3 lah, kurang lebih jam 3. Gue istirahat tuh, makan jeruk, gue ingat banget, terus ngelinting rokok super. Tadinya kita nggak ngerokok tuh sepanjang perjalanan, nggak sempet dah. Kita mau buru-buru sampai. Kita istirahat di situ, terus gue jalan tuh ke depan sedikit, kira-kira 5 meter, kan jalurnya langsung naik tuh naik parah, terus turun, naik. Kita melipir tebing, sampingnya tebing tuh, jadi kita persis di atas tebing tuh jalannya nanti. Betul itu kita begitu ke depan gue liat, wah pohon arbe, kan duri semua, itu full jalan ketutup sama pohon arbe. Babatin lagi. Gue bilang, waduh sok repot kalau bawa keril kan. Udah babatin dulu deh, gue babatin. Wah itu panjang bro, gila setengah jam itu gue trak trok. Wah habis berdarah tuh. Cuman gak terasa kan, udahannya begitu perih, begitu kena keringet. Waduh darah mulu, gue bilang, segini ini berdarah semua, aduh gantian sok. Alah lu kata dia kan, nggak lama dia juga, wah berdarah habis tuh. Tapi ya udah kita poperasin. Udah kebuka jalan tuh, itu hutan pinus bro. Jadi di antara RB itu ya hutan pinus sudah. Setelah udah kebuka, itu kan udah 3:30 tuh, kita naik lagi terus, melipir tebing, terus kita melipir tuh, turun naik, terus naik, sampai kita ke satu titik, itu naik terus parah tuh naik. Itu waktu itu alang-alang warnanya kuning karena musim panas ya, tapi di sana kayaknya nggak kenal musim panas deh, musim apaan aja hujan. Ketemu jalan parah banget, itu rumput kuning sama pohon candigi banyak. Terus gue sikat, sampailah itu udah mungkin 4:30.
4:30-an ketemu kita satu tempat. Sekarang jadi camp 8 kalau nggak salah ya, camp 8 atau camp 9, gue lupa lah, antara camp 8 kalau sekarang ya. Jadi dulu di situ ada satu tempat, dia dipacul atasnya, jadilah satu tenda, di atasnya ada pohon bagus, melintang gini, melintang begini nih. Kita di sini nih, ya nanti ini pohon melintangnya di sini nih. Oh melintangnya ke sana nih, pohonnya di sini, pohon gede melintang ya, kita di sini. Langsung karena udah capek banget nggak kuat, taruh keril. Waduh nggak, gue udah nggak kuat nggak, kata si Lando. Nih nggak jelas nih, gila hari ketiga kita masih belum ketemu apa-apa, kata dia kan gitu. Gue bilang, waduh Suk, tanggung Suk, sehari lagi deh. Air kita nggak, gue bilang gitu kan. Iya waktu itu air kita tinggal gue 3/4, Lando tinggal 1/4. Botol aquanya udah habis. Gue tinggal 3/4. Jadi yang di botol-botol mineral itu udah habis semua, tapi kita simpan botol mineralnya. Jadi air itu taruh kata tinggal 3/4 sama 1/4 berapa sih? 4 literan lah ya. Tinggal 4 literan untuk semuanya. Lando waktu itu, nge air gimana nih? Ya udah tunggu, gue cek dulu deh, gue bilang kayak gitu. Udah bikin bivak dulu, bikin bivak. Jadi bareng-bareng masukin. Udah tuh. Ya udah Sok lu tunggu sini, gue bilang. Gue orientasi medan dulu, gue bilang kayak gitu. Karena kita nggak bisa orientasi medan kalau kita nggak ketemu tempat terbuka ataupun tempat tertinggi yang ada di puncak Punggungan. Karena kita nggak kalau tempatnya ketutup gitu kita kan nggak bisa nembak pucuk kan, di mana pucuknya, puncak tertingginya kita nggak tahu di mana. Intinya kita nggak punya peta gitu kan, tebak-tebakan. Sedangkan kita udah hari ketiga waktu itu, hari ketiga kondisi air udah minim kan. Dan karena memang kita tim profesional, jadi ketika si Lando memang udah capek ya, dia gue suruh tunggu tenda. Lu diem di tenda, jangan kemana-mana. Ini tenda kelilingin garam, lu diem aja di sini, pegang golok. Ada yang aneh-aneh, bacok, atau kasih kode bahaya. Karena kan gue punya kode bahaya. Jadi kalau gue tuh kalau 86 nggak ada masalah tuh cuman cuy, nyautnya yoi gitu kan. Tapi kalau coy, nah kalau kita coy itu kode bahaya, berarti ada sesuatu. Kenapa kita bikin kode kayak gitu? Biar kalau nanti banyak orang tuh nggak tahu kalau ada masalah lah di tim kita gitu. Atau kita lagi operasi nolongin orang nggak perlu tahu lah kita lagi ngapain gitu. Ribet kalau orang tahu tuh kan gitu. Jadi itu kode bahaya. Lo tinggal kode aja. Kalau aman cuy, gue nyautin yoi. Kalau coy, gue nyautinnya cuy. Jadi dibalik. Kalau coy duluan tuh berarti ada problem. Gitu aja udah. Kira-kira kayak gitulah ya. Udah, dia mau sendirian di situ. Gue tinggal tuh, gue lari bro. Gue lari, tak. Adalah 15 menit, 20 menit. Terus kebuka tuh tempat. Wah gue seneng tuh. Wah kebuka nih tempat. Terus gue naik. Itu pohon-pohon petek, gue inget banget. Pohon-pohon petek. Terus kebuka, tak. Itu matahari udah sunset posisinya. Udah mau tenggelam. Gue inget kan ada temen gue di bawah. Begitu gue sampai ternyata itu sekarang dikenal sebagai puncak bendera. Gue sampai di puncak bendera, gue pikir itu puncak tertinggi ya bro. Begitu kabut kebuka, ya masih ada tinggi bener gue kata. Gue lihat, buset jalanannya parah amat. Gak mungkin malam itu kan, gak mungkin sore itu. Gue langsung, gue gambar, gue tembak, dan gak ada punggungan lain bro. Cuman satu-satunya lewat jembatan itu tuh, lewat jalur tipis itu. Begitu gue lihat, wah masih ada puncaknya. Gue bilang kayak gitu, gue lihat punggungannya. Buset, punggungannya ekstrim banget. Gue bilang tipis banget. Wah gak mungkin sekarang. Gue pelajarin, besok nih kayaknya. Turun gue langsung. Turun sama Lando. Gue turun, karena si Lando kan sendirian. Iya. Turun, si Lando udah di depan tenda tuh, diem aja dia. Gue tanya. Gue teriakan, cuy! Dia nyotinya, yoi! Wah aman. Tak. Sampai. Aman gak? Aman gak? Udahlah kita bakar-bakaran gitu. Oke. Tapi sebelum bakar-bakaran makan dulu lah, lapar gue bilang kayak gitu. Ya udah, kayu udah kita susun. Kita masak lah nasi sama mie instan. Sak gelap tuh sempurna. Udah kita bikin kopi nih. Kan kita rencananya udah bikin kopi nih, kita rencananya mau nangkring tuh di yang kayu melintang tadi ya enggak? Udah. Kayu bakar nggak dinyalain, ntar aja lah buat ntar-ntaran gitu kan. Ya, duduk nangkring. Baru ya duduk. Tiba-tiba suara brum, bengong. Gue tengok-tengok kan malah lu. Suara mobil Jok. Iya.
nyampe kemari ya, kita kan udah 3 hari jalan gitu. Gila, masih bengong tuh gua. Nggak lama, weng, motor, gue bilang kayak gitu kan. Saya nggak ada tukang ojek kali ini, gue kata gitu kan. Gue diem aja tuh. Masih belum nalar. Nggak lama, kring. Sepeda. Baru deh gue, sepeda. Sepeda, Sob. Baru tuh gue lihat. Terus kayak ada yang lewat tuh, gede bayangan. Jadi waktu itu udah gelap padahal ya, udah gelap tapi bayangannya tuh masih kayak lewat gitu kan, wuss, di atas kita, lewat dari arah kiri ke kanan, wuss, gede banget. Langsung itu kopi masih keminum 2, paling 3-4 seruputan, jatuh, kita lompat gedebugan tuh ke bawah. Untungnya nggak megang golok apa ya, golok ditaruh dalam. Masuk dalam, gubruk ke dalam, repe tuh, golok mana gitu kan. Nggak ketemu golok. Repa itu golok akhirnya 1 doang yang kena, goloknya Lando. Terus kita nyalain waktu itu masih pakai lampu badai. Enggak. Lilin sama lampu badai gue lupa lah. Kita nyalain penerangan. Terus kita lagi diem, tiba-tiba suara buk, goyang. Buset. Terus jalan lagi buk. Wah, gue langsung dalam, gempa kali ya gitu. Gempa Sob, jangan-jangan gempa nih. Udah diam gitu. Duk. Sampai tuh di depan tenda percis. Wah. Itu kan dia nggak bisa, waktu kita kabur gerubugan itu kan kita nggak tutup rapat ya. Itu kelihatan gede banget kayak apaan tau lah. Segini kali ini ya. Hitam gitu kan. Kita ngeliatin ya. Tiba-tiba dia naik ke atas. Ngelewatin kita. Wah, gue langsung masih Lando. Wah, ya Allah, gue bilang astagfirullahaladzim. Langsung gue takbir segala macam tuh, gue inget selawatan segala macam. Langsung ya Allah. Lagi panik-panik kayak gitu, tiba-tiba. Wah, kan biasanya gue denger gini Pak, ketawa gini ya. Hihi, gitu ya. Ini enggak. Wah, getar itu nggak berhenti bro. Wah, setiap dia ketawa tuh kuping kayaknya sakit banget. Gue langsung diem tuh sama Lando. Gue bilang, Dok, nih kalau begini Dok, gawat Dok, kita bisa nggak balik nih. Gue bilang kayak gitu. Gila banget Raung, gue bilang, udah lu pegang. Gue langsung ngambil garam tuh, gue bacain garam, pakai selawat ya. Ya garam sih ya garam, dia nggak punya fungsi selain buat masakan atau buat ngawetin apa-apa. Tetapi dengan izin Allah, ya dengan keyakinan kita kepada yang punya garam ini bisa jadi senjata kita selain daripada golok ini, gitu. Jadi gue baca, terus gue usapin ke golok tuh garam, terus gue lempar ke depan tenda, cerek, ngelilingin bivak kita tuh. Gue bilang sama Lando, Dok, tolong jagain gue bilang kayak gitu. Tolong jagain gue. Ini mau masuk ketawa nih. Kita waktu itu udah pasrah. Terserah Lando. Sekarang kalau kita panik itu lebih bahaya lagi. Iya. Kita mau lari kemana? Kondisi jalur kayak begitu, lari dalam keadaan panik, cuma cari mati. Satu-satunya cara adalah saat itu pasrah kepada yang punya segala-galanya, yang punya jiwa kita, yang punya jiwanya tadi itu si raksasa yang ketawa, yang punya semuanya udah pasrah. Gue bilang udah, panik nggak ada gunanya. Takut juga percuma, soalnya kita udah sampai sini. Terlalu berani juga jadi masalah. Udah sekarang pasrahin aja yang mau puasa. Udah, lu tolong jagain gua. Gue langsung sila waktu itu bro. Gue sila, gue selawatan tuh. Tarik napas, tahan. Gue ya Sayyidina Rasulullah, ya Sayyidina Rasulullah, ya Sayyidina Rasulullah. Terus gue selawat. Gue nggak tahu berapa lama lah. Pikir perasaan gue tuh cuma sebentar. Sampai akhirnya selawat itu dia lebih kenceng dari suara ketawa. Jadi selawat itu lama-lama neken suara ketawa tadi tuh. Lama-lama hilang tuh, keteken sama selawat tadi. Nah, keteken sama suara selawat. Gue nggak tahu nih, tiba-tiba jadi banyak. Yang selawat tuh jadi banyak, bukan cuma gue gitu. Banyak banget kedengeran alunan selawat tadi. Banyak banget. Udah. Pikiran gue tuh cuma sebentar kan. Udah nggak ada suara itu, gue bangun. Begitu gue bangun, si Lando udah tidur megang golok. Capek dia tidur. Posisi percis
di depan gue sambil megangin baju gue. Gue bangunin, Suk. Wah, astagfirullahaladzim ya Allah. Padahal waktu itu dia belum mualaf loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dalam hati gue nih anak kan belum mualaf waktu itu ya. Gue gak bisa sebutin agamanya apa dulu. Kenapa Suk? Cerita sekarang boleh gak? Udah cerita aja, gue bilang kayak gitu. Ya habis gimana lagi? Gue bilang masih Lando, udah daripada lu pusing sendirian takut, lu cerita aja. Ngeliat apaan lu semalam selama gue zikir. Emang sekarang jam berapa sih? Jam 8 ada. Apaan jam 8 nih? Udah mau pagi kali, lu lama banget kata dia gitu kan. Gue gak ngeh bro, gue mah ngehnya itu paling setengah jaman. Perasaan gue tuh setengah jaman, gak tau ya. Lama, gak tau ya dari habis sebelum Isya sampai mungkin jam 3an waktu dia. Soalnya gak lama itu pagi, gak lama tuh pagi. Gue suruh cerita dia. Jadi sepanjang gua waktu zikiran itu, katanya dia nih, katanya Lando, itu ada tangan cuman 2 jarinya doang tuh masuk ke dalam. Udah gede banget katanya, itu jarinya doang masuk ke dalam tuh, serek, sama si Lando dibacok, puk, narik. Nggak lama itu tangan masuk lagi tuh, gini ya kan, begini posisinya, gremet gitu kan, sama Lando dibacok karena emang gue suruh bacok kan, apapun yang masuk bacok ntar kabur lagi. Itu terus itu sampai akhirnya dia capek, terus dia pasrah, lu mau ambil lah kata dia gitu kan, terserah lu. Golok dipegang sama dia, garam dulu dilempar sama dia, garam dilemparin ke pintu, terus dioles-olesin kakinya dia. Terus karena dia udah saking capeknya bacokin tangan yang keluar masuk itu, akhirnya dia ketiduran dia juga. Terus bangun sama gua, karena gue udah tidur dan dia udah tidur, kita waktu itu jadi nggak langsung tidur. Nah nggak lama tuh udah di sebelah timur itu, sebelah kanan kita itu udah kelihatan merah-merah tuh, udah kelihatan. Cuman belum berani keluar kita bro, belum berani keluar. Nunggu bener-bener terang. Terus kita tungguin terang, mungkin jam 7 ya, karena malamnya horor banget. Jam 7 kita baru keluar tuh, wah terang. Tanya, ya kita ngobrol kembali lagi ke pendakian. Nah gue tanya, itu udah ketemu salah satu puncak, cuman abis itu kita masih turun, bunganya tipis banget Cuk, ngeri banget, bunganya tipis, terus masih naik ke atas Cuk. Gua nggak tahu dah kayak gimana medannya, gimana. Ya udahlah kita ke tempat tertingginya dulu, yang bisa kita dapet. Udah masak, makan, itu jam 8 selesai, kurang lebih jam 8 ya, bergerak naik kita ke atas. Udah bawa kamera tuh, naik ke atas. Set. Di atas foto-foto tuh kita. Kaget gua. Foto-foto kabut bro, kabut. Di atas itu kabut, gerimis. Pas kita di puncak yang sekarang dikenal sebagai puncak bendera kan. Terus gue tunjuk tuh Cuk, punggungannya Cuk, tipis banget Cuk. Terus yang di atas gimana? Apa gue orientasi medan dulu, lu tunggu sini? Ya udah Dang ya, lu orientasi medan dulu gitu. Oh ya udah, orientasi medan. Udah lu tunggu sini, gue bilang kayak gitu. Gue turun tuh ke kanan ke bawah, gue cek, ternyata kalau pinggirannya emang pas digigirnya percis itu memang bahaya banget. Cuman di sebelah sininya tuh walaupun waktu itu belum ada jalannya, kita bisa jalan ngerambat gitu kan. Gue putusin, wah ini kayaknya bisa nih ngerambat. Gue lihat angin bagus, terus kabutnya juga kadang ada kadang hilang kan. Udah gue putusin untuk jalan. Ternyata kita turun bro, turun sekitar 10 menit lah. Atau 20 menit lebih waktu itu, mungkin gue sekitar 40 menitan gue turun. Karena belum kayak sekarang enak, udah ada jalur. Dulu mah kagak ada bro. Ya istilahnya ada bekas-bekas lewat tapi belum serapi sekarang lah. Jadi gue ngikutin kayak ada yang bekas lewat itu. Turun terus datar, mentok kita. Mentok yang. Terus ada celah sedikit, celah kecil. Batunya keras, di lewat sini bisa, lewat sini bisa. Cuman lewat sini jatuh langsung hilang, sebelah sini jatuh paling pecah-pecah tapi ketemu gitu kan. Gue lihat kiri kanannya, buset ngeri amat. Gue coba poin-poinnya kan, wah poin keras nih. Gue cek di bawah juga ada celah sedikit gini kan. Jadi celah segini nih sekitar 60 cm berarti segini ya. Terus langsung, wish, hilang tuh kalau jatuh tuh. Gue ambil yang situ tuh, enak poinnya kan. Gue ambil, tak dapat, gue naik, tak. Sampai gue ke atas itu. Nah sekarang dikenal sebagai ekstrim 1 kan. Gue nengok, waduh turunnya gimana nih? Gue kata gitu. Kalau gue terusin naik ke atas, licin itu jalurnya. Soalnya batu-batunya gampang runtuh kan. Cari-cari gue bersih-bersihin dulu.
supaya gue nginjeknya enak kan, gue ntar turunnya juga gue enak kan, bersihin kira-kira setengah jam sampai tuh gue ke puncaknya tuh. Wah ini pas mau ke atas yang bingung bro, karena kan tanahnya gempur kan. Jadi gue bawa golok tuh gue bikin lubang, gue gali itu ternyata kan bisa digali, gue gali buat pijakan. Gue gali-gali sama buat pijakan tuh kiri kanan, gue bikin zigzag gini kan pijakannya, gue bikin zigzag kayak gitu. Nggak tahu berapa lama sampai tuh gue ke atas. Begitu gue sampai ke atas itu turun lagi ke bawah, turunnya parah banget, ngeri gue ngeliatnya soalnya kondisi kontur medannya tuh gampang hancur gitu kan. Wah gue nggak berani dah tanpa pengaman. Waktu itu gue pikir-pikir si Lando teriak, cuy, gue sawatin, gue nyautinnya salah, coy bukan yoi kan. Langsung dia teriak, balik lo, balik, bini lu lagi bonteng gitu. Istri gue, mamanya Hari waktu itu lagi hamil. Gue kaget begitu denger, inget gitu kan, oh iya bini gue lagi hamil, astagfirullahaladzim. Sadar tuh baru, rasa takut gue baru nongol. Udah gue buru-buru pelan-pelan tuh gue turun lagi, balik. Di ekstrim 1 gue rada repot juga tuh nentuin jalurnya. Pas begitu gue dapet untuk rapplingnya kan, poin-poinnya mana kaki sini, tangan sini dapet turun. Jalan tuh gue agak cepet. Lu kok kasih tanda bahaya kenapa? Gue salah nyaut. Si Alan lu bikin gue deg-degan katanya gitu. Bahaya banget Cuk, udah gak usah diterusin deh. Terus gimana? Dia minta laporan kondisi medan kan. Wah berat Cuk, berat, bahaya. Mendingan nanti aja lah, kapan-kapan kita balikin. Dia sampai sekarang belum pernah naik lagi si busuk. Udah itu udah sekitar jam 1 bro. Sekitar jam 1-an. Lama ternyata gue tuh. Terus turun ke base camp, itu sisa makanan pagi itu kita langsung makan, packing, kita turun setengah lari tuh. Setengah lari sampailah, singkat aja ya, sampailah kita ke pohon gede tadi. Di pohon gede itu, di pohon beringin, pohon pinus yang gede tadi, itu tanduran jagungnya masih kelihatan tuh. Oh, masih ada tuh Bang? Masih jelas banget. Terus kakek-kakek yang bajunya robek, makanya si Lando nggak mau di situ, itu masih ada. Cuman gua nggak lihat. Udah kita turun terus terak, kita turun. Itu sekitar jam 5:30 lah, singkat aja ya. Terus sepanjang perjalanan juga pas turun itu, wah nyangkut bro kita. Karena kita turun, kenapa kita bisa turun cepet? Karena marka yang kita buat sepanjang jalan tuh jelas. Jadi tinggal marka gitu kan. Gue tinggal ingetin, gue pita kuning, si Lando pita biru. Kuning, biru. Terus setengah lari tuh kita. Setengah lari, sampailah jam 6 atau setengah 6 tuh di Pondokan Pasunarya. Istirahat di situ. Terus kita lanjutin lagi. Itu udah kena malam dan kita jalan udah super lambat waktu itu. Itu dari Pasunarya kan jam 6. Sampai nanti ke rumahnya Pak Kadus itu jam 10 malam. Karena kita jalan udah super capek. Begitu sampai rumah Pak Kadus, wah nggak taunya di situ lagi rame bro. Lagi ada acara wayang orang atau apa ya, gue lupa. Pokoknya lagi rame banget. Wah langsung disambut kita, wah selamat kalian. Wah rame lah. Wah disambut lah gue bagaikan apa gitu, ditanya gue ketemu apa aja, ketemu tanduran nggak, ketemu peri nggak gitu, pokoknya banyak lah pertanyaan kita sautin, ketemu semua, woi berani gitu ya, pokoknya rame lah malam itu. Akhirnya gue disuruh tidur di rumah Pak Kadus, kita tidur di kamar depannya, sempet ada yang berantem lah waktu itu, ngebacok-bacokan gara-gara cewek. Ya tapi kita nggak ada urusan lah, kita tidur sampai bawah, tidur. Sampailah besok pagi juga kita masih didatengin tuh sama orang-orang tokoh masyarakat lah, kita ngobrol di sana. Intinya kita berdua waktu itu pertama kali yang berdua naik Raung, selebihnya tuh belum pernah ada. Dan kita diapresiasi karena kita kesana itu bukan bawa teman banyak, tapi kita bawa Allah dan Rasulnya. Itulah yang membuat kita selamat menurut mereka. Udah setelah dikasih makan apa, gue disuruh nginep semalam lagi di situ, nginep semalam lagi ya, dijamu lah bisa-bisanya. Besoknya baru dijemput tuh Mas Yudi dan kita balik ke arah Jakarta. Nah, ternyata si Lando duitnya nggak ada, jadi pas pulang itu kita cuma megang duit 10.000 perak. Numpang kita beli tiket anak-anak, minta tolong sama kondekturnya. Sampai Surabaya gue mampir di rumah temen, spak spik sampai 3 hari, dapatlah ongkos doang untuk sampai Jakarta. Ya itulah teman-teman perjalanan gue di Gunung Raung.
menarik banget ya Kang. Kalau kita yang di posisi gitu, mental kita jatuh banget itu. Kang, ada sedikit pertanyaan nih Kang. Pas akan ngeliat peri ini, wujudnya nampak banget di pandangan Akang nggak sih? Jelas. Ada yang cantik, ada yang jelek. Tapi bajunya sama, putih gaun. Gitu. Dan terus yang rajanya itu, maksudnya ngeliat nggak maksudnya? Akang ngeliat nggak nih? Kang Arya ngeliat nggak nih? Maksudnya Ratunya gitu. enggak raja yang mas ngaung tuh? Oh enggak. Enggak. Enggak lihat, cuman suara doang. Suara doang. Suara doang tapi segitu menakutkannya. Bagaimana lihat wujudnya? Berak kalau itu aja udah kencing. Nah terus pas malamnya itu bisa agak di spesifiknya sih kan, maksudnya kan kayak bentuk genderuwo tuh ya Kang? Wah ini mau gede raksasa ini. Oh itu raksasa ya mungkin ya? Bukan genderuwo lagi nih. Genderuwo mah kalah sama dia. Tapi pas Akang sholawatan itu kewujud kelihat nggak sih Kang di Akang bentuknya itu? Apa cuma emang Akang fokus aja nih, udah fokus sholawatan? Kalau sekilas sih gue inget dia tinggi banget ya, mungkin ada 50 meter tingginya. Gede banget tinggi, udah setinggi bukit. Cuman sekilas aja. Sekilas aja itu pas lagi sholawatan. Lagi sholawat aja ya. Yang ngalamin kan Lando tuh tangan masuk. Itu Lando ya, gue dibacok ya. Karena gue memang bilang bacok kalau ada yang masuk bacok. Itu aja sih Kang yang mau tanya sih Kang. Iya. Kang, ada pesan nggak Kang buat teman-teman Kang? Ada. Bahwa cerita ini tuh bukan untuk nakut-nakutin ya. Karena sejatinya pendaki gunung itu nggak nyari hal-hal mistis ya. Iya. Setiap hal yang kita temui dalam pendakian kita adalah takdir ya. Dan tidak seorang manusia pun lolos dari takdir yang sudah ditentukan, termasuk bertemu dengan hal gaib ataupun tidak. Dan hal gaib ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan contoh di depan mata kita ya. Banyak yang nggak bisa kelihatan tapi ada gitu. Contohnya yang ada di depan kita itu depan mata banget, alis ya. Bisa kita lihat alis kita? Nggak bisa. Berarti alis kita itu gaib ya. Terus dicontohkan untuk bisa melihat alis itu berarti kan kita butuh cermin. Iya. Nah, untuk bisa menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti kita perlu bercermin dari kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Ya ini boleh diambil, boleh enggak ya, ini hanya pesan. Dan pendaki gunung itu nggak ada urusan sama setan, karena mereka mendaki gunung itu bukan untuk ketemu setan ya, hanya proses perjalanannya aja nih. Iya. Ada yang ketemu, ada yang enggak, ada yang bisa merasakan, ada yang enggak gitu ya. Karena kalau perjalanan setiap orang sama ya nggak usah ada manusia gitu, malaikat aja semuanya gitu kan. Karena kita ini manusia, wajah kita aja berbeda-beda ya. Terus bagian tubuh kita aja ya, antara hidung sama kuping kan bentuknya beda ya. Kalau hidung sama kuping sama kan lucu gitu kan, nggak ada indah-indahnya. Indah nggak? Orang atau nih manusia kalau tidak berbeda-beda, tidak beragam bentuknya itu lucu. Misal kepala semua dari ujung kan nggak ada indah-indahnya gitu. Dalam artian kalau ada orang yang coba nyamain gitu antara pengalaman dia dengan pengalaman orang, itu berarti dia bukan pendaki. Karena dia nggak bisa melihat keragaman gitu ya. Iya. Keragaman yang depan mata aja dia nggak tahu ini, apalagi cerita orang. Nah kira-kira kayak gitu. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari cerita serem itu. Karena setiap orang nggak harus mengalami yang kayak gini. Bisa gue dan orang-orang yang memang ditentukan ya. Bagi yang tidak ditentukan ya mau ambil budek nyoba juga nggak bakal kena ya. Kan ketemu juga. Nggak bakalan ketemu gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Kang Arya, terima kasih buat nih Kang. Sama-sama. Maaf nih ngerepotin nih Kang ya. Enggak. Dan gue mau mengingatkan teman-teman ya, bahwasanya kalau teman-teman punya pengalaman pendakian horor atau urban legend, pengen berbagi ceritanya di channel kita, boleh buat nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini nih. Oke, gua undur diri bersama Kang Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.